Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Video kali ini kita akan ngebahas semua tentang Pokemon TCG Pocket yang harus kalian tahu. Aku akan ngebahas dari cara naikin level, kemudian pengumpulan kartu, penggunaan setiap item, pembahasan deck, dan juga apa yang jangan kalian lakukan ketika kalian bermain Pokemon TCG Pocket. So langsung aja, untuk naik level di Pokemon TCG Pocket, kalian perlu XP. Dan untuk mendapatkan XP, ada 4 cara yang bisa kalian lakukan. Pertama adalah open pack. Ketika kalian membuka pack, kalian akan mendapatkan 25 XP. Tentu aja untuk membuka pack ini dibutuhkan waktu 12 jam untuk membuka satu pack, atau kalian bisa mempercepatnya dengan pack Hourglass yang kalian miliki. Satu pack Hourglass ini setara dengan 1 jam. Kemudian cara naik level berikutnya, cara mendapatkan XP, kalian bisa pergi ke bagian battle ini, kemudian kalian pergi ke bagian solo. Nah, kalian bisa selesaikan di bagian ini teman-teman ya. Untuk setiap level yang kalian selesaikan, kalian akan mendapatkan XP. Di dalam level ini ada level lagi, ada sub level. Nah, setiap sub level ini kalian akan mendapatkan 25 XP. Kalian tidak perlu menyelesaikan challenge-nya. Ini ketika kalian pencet, ini ada challenge gini teman-teman ya. Kalian tidak perlu menyelesaikan challenge-nya, kalian cukup menyelesaikan first time reward-nya aja untuk mendapatkan Hourglass dan mendapatkan Shine Dust, shop ticket, dan mendapatkan XP. Kalian akan mendapatkan 25 XP untuk menyelesaikan yang beginner dan mendapatkan 50 XP ketika menyelesaikan setiap sub level di intermediate, 75 XP untuk advance, dan untuk expert solo battle kalian mendapatkan 100 XP untuk setiap sub level yang kalian selesaikan. Kemudian cara mendapatkan XP berikutnya, kalian bisa pergi ke battle lagi di bagian battle sini. Tapi tadi kan kita ke solo battle, kita ke versus battle, dan ke random match. Random match ini kalian akan bertarung dengan player lain dan mendapatkan 15 XP kalau kalian menang. Kalau kalian kalah, kalian nggak mendapatkan apapun teman-teman. Itu cara mendapatkan XP yang nomor 3. Untuk yang keempat, kalian bisa mendapatkan XP dengan cara membuka Wonder Pick teman-teman ya. Wonder Pick di sini kalian bisa mendapatkan XP setiap satu Wonder Stamina yang kalian spend. Jadi ketika kalian nge-spend satu Wonder Stamina, kalian akan mendapatkan 15 XP. Kalau kalian nge-spendnya 3, contohnya di sini ini 3 harganya, kalian akan mendapatkan 45 XP. Nanti aku akan bahas lebih dalam tentang Wonder Pick ini, tapi untuk so far aku bahas cara mendapatkan XP dulu. Kemudian setelah kalian menentukan kalian ingin membuat deck apa, kalian bisa mencari kartu-kartu tersebut di pack tersebut. Kemudian kalian bisa cari juga di Wonder Pick. Kalian bisa cari di sini, ini ada tanda-tanda kecil seperti ini di bawah kiri setiap kartu. Kalau ada tanda kecil kayak gini berarti kalian udah punya kartunya, dan kalau nggak ada tandanya itu berarti kalian belum punya kartu tersebut. Kemudian untuk mendapatkan kartu, di sini kan untuk mendapatkan Pokemon dan trainer teman-teman ya. Kalian bisa mendapatkan trainer dan Pokemon ketika kalian membuka Wonder Pick dan juga pack. Ada dia namanya trainer item, trainer supporter. Kan ada trainer supporter, ada trainer item. Nah, trainer supporter itu bisa kalian dapatkan ketika kalian membuka Wonder Pick ataupun buka pack. Tapi di sini ada namanya trainer item. Di bagian sini, di bagian shop, kalian bisa ke bagian shop ini, kemudian kalian scroll aja ke bagian bawah. Ke bagian bawah di sini kalian bisa menukar tiket yang kalian punya dengan item-item ini. Tapi saranku, kalian jangan tukerin dulu. Kalian ke bagian ini dulu, ke bagian battle. Kemudian kalian ke bagian kiri bawah ini ada guide. Di sini kalian pencet guide. Kemudian kalian selesain dulu semua tutorialnya dari nomor 7 sampai nomor 13. Ini karena aku udah selesai, jadi nggak ada hadiahnya. Tapi kalau kalian belum selesain, nanti di sini ada hadiah potion dan lain-lain. Ada hadiah-hadiah item gitulah teman-teman ya. Jadi untuk tiketnya kalian tidak perlu tukerin kalau memang nggak butuh-butuh banget. Jadi kalian bisa tukerin tiket kalian, prioritasin untuk ke Hourglass-nya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan ngebahas semua item yang ada di Pokemon TCG Pocket. Kalian bisa ke bagian kanan bawah sini, pencet yang titik kanan 3, kemudian bagian item. Nah, kalian akan bisa melihat seberapa banyak item-item yang kalian miliki di Pokemon TCG Pocket. Kita akan bahas satu persatu. Yang di sini ada Poke Gold. Tentu aja Poke Gold ini adalah in-game currency untuk Pokemon TCG Pocket. Kalian bisa pakai untuk buka pack, buka Wonder Pick. Kemudian kalian bisa pakai juga gold ini untuk membeli bundle di bagian shop, teman-teman ya. Time dan event kalian bisa pilih yang Poke Gold dan kalian bisa beli bundle-bundle ini dengan gold yang kalian miliki. Kemudian item berikutnya di sini kita punya Shine Dust. Kemarin pada saat aku live streaming cukup banyak yang nanya Shine Dust ini penggunaannya apa. Shine Dust ini kalian dapatkan ketika kalian naik level teman-teman ya. Dan penggunaan Shine Dust ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan flare terhadap kartu-kartu kalian yang duplikat. Contohnya seperti ini. Kalian bisa pergi ke bagian deck kalian, kalian pencet kanan bawah ini, kalian pilih duplikat, pencet lagi duplikatnya, jadi dia akan mengurutkan berdasarkan yang paling banyak. Nah, sepertinya contohnya kartu ini. Aku punya 19 kartu ini. Nah, kalian bisa pilih yang Obtain Flare ini teman-teman ya. Obtain Flare. Kemudian kalian bisa tuker 3 kartu duplikat ini ditambah 50 Shine Dust untuk mendapatkan flare dari kartu tersebut. Contohnya seperti ini, aku akan mencontohkan satu.
Ya, kita akan lihat nih animasi penggabungan kartunya ya. Nah, kita dapat kartu sama persis, tapi kita buang duplikatnya untuk menjadikan flare. Nah, ketika kalian mendapatkan flare ini, kalian akan membuka flare berikutnya tuh. Akan ngebuka flare berikutnya teman-teman ya. Flare berikutnya ini hanya bisa kebuka ketika kalian sudah buka yang level sebelumnya. Jadi kalian nggak bisa langsung buka yang paling ujung. Kalian harus buka satu persatu levelnya dari yang kiri ke kanan teman-teman. Untuk yang kedua ini, kalau kalian mau tukar, kalian bisa mendapatkan flare yang hati ini. Kemudian berikutnya kalian tukar yang kanan. Ketika kalian taruh, nanti dia akan ada bunga-bunga. Tapi kalian harus menukar kartu duplikat dan juga tambahan shine dust yang kalian miliki. Gimana cara pakainya flare-nya nanti akan kubahas di sesi berikutnya teman-teman ya. Shop tiket, tentu aja shop tiket ini kalian gunakan untuk menukar yang tadi, yang di tiket tadi, di shop tadi. Kalian bisa tukar dengan hourglass, kalian bisa tukar dengan item, kalian bisa tukar dengan special shop tiket yang di bawah sini teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke shop, kemudian kalian scroll ke bawah. Basically shop ini adalah tempat penukaran semua tiket-tiket kalian teman-teman. Kalian bisa tukar ke bawah. Nah, kalian bisa tukar dengan special shop tiket. Special shop tiket ini bisa kalian beli menggunakan 300 tiket, kemudian kalian bisa geser ke kanan. Di sini ada bagian spesial, bisa kalian pencet dan kalian bisa menukar koin baru di sini. Misalnya kalian mau membutuhkan koin baru, kalian bisa mendapatkan card sleeve ya. Kemudian kalian bisa mendapatkan playmat, backdrop dan juga cover dengan penukaran special shop tiket. Kemudian untuk item berikutnya di sini kita punya premium tiket. Nah, premium tiket ini didapatkan ketika kalian membeli premium pass di game Pokemon TCG Pocket. Ketika kalian membeli Pokemon TCG Pocket Premium Pass, kalian akan bisa membuka bagian misi teman-teman ya. Kita akan ke bagian depan dulu. Di bagian kanan ini ada mission, teman-teman ya. Nah, ini ada misi di premium di sini yang kanan ini. Nah, ini akan kebuka ketika kalian membeli Premium Pass. Kalian bisa mendapatkan tiket-tiket ini nih, premium tiket. Kalian bisa scroll juga, kalian bisa mendapatkan pack hourglass, kalian bisa mendapatkan wonder hourglass, dan basically hanya itu sih, pack hourglass, wonder hourglass dan juga premium tiket. Nah, premium tiket ini penggunaannya kalian bisa ke bagian shop ini nih. Kanan ini kalian bisa ke bagian shop dan kalian bisa tukerin premium shop kalian dengan playmat limited ini ya, playmat limited yang sedang ada di shop. Di sini kalian bisa tukar Mewtwo, kalian bisa tukar card sleeve Mewtwo. Di sini aku udah tukar koinnya, tapi aku masih belum punya premium tiket yang banyak untuk menukar semuanya teman-teman. Hourglass sudah pasti, satu hourglass ini mempercepat 1 jam pack hourglass kalian. Kemudian wonder hourglass mempercepat wonder pick kalian. Di sini ada advance tiket. Ketika video ini di record dan di upload, aku masih belum ada penggunaan dari advance tiket ini. Ini biasanya digunakan untuk event nanti mungkin teman-teman ya. Dan untuk emblem tiket di sini rewind watch. Emblem tiket di sini kalian bisa gunakan untuk ke bagian shop. Kemudian kalian basically tukar emblem sih. Di sini kan tiket. Nah, di bagian kedua ini emblem. Kalian bisa menukarkan emblem yang kalian miliki dengan emblem-emblem ini. Ada emblem Pikachu, ada emblem Mewtwo, ada emblem Charizard yang bisa kalian tukar dan kalian taruh di profile kalian. Rewind watch ini basically kalian gunakan untuk wonder pick yang sudah expired teman-teman ya. Jadi ketika kalian scroll ke bawah akan ada wonder pick yang expired seperti ini. Misalnya ada beberapa kartu di sini yang kalian pengen tapi sudah expired, kalian bisa menggunakan rewind watch kalian beserta tentu aja wonder stamina yang kalian miliki. Di sini penggunaannya satu ya, satu expired itu satu. Kemudian untuk wonder stamina-nya tentu aja harus memenuhi syarat untuk membuka wonder pick ini. Pembahasan deck di sini cukup banyak yang bertanya padaku pada saat aku live streaming kemarin, gimana cara kita mengatur energi teman-teman. Contohnya di sini aku menggunakan deck Dragonite teman-teman ya. Deck Dragonite ini kan adalah deck yang mengandalkan dia ini tipenya adalah tipe dragon teman-teman ya. Dia memerlukan energi air dan energi listrik. Sedangkan aku menggunakan kartu elemen darkness juga di deck ini. Nah, kalian bisa mengatur energinya di bagian atas ini teman-teman. Kalian bisa ke bagian change. Kemudian kalian bisa ke bagian energi dan kalian bisa otak-atik di bagian ini teman-teman. Biasanya kalau defaultnya akan seperti ini. Defaultnya akan seperti ini karena sistemnya mengira kalian membutuhkan energi darkness. Karena kalian menggunakan Pokemon Darkness. Tapi karena Weezing di sini penggunaan hanya untuk tumbal, jadi kalian bisa ke bagian change dan kalian buang energi darkness-nya. Jadi kalian hanya meregenerasi energi water dan juga lightning teman-teman ya untuk Dragonite kalian. Begitupun dengan Pokemon-Pokemon lain. Misalnya kalian punya racikan-racikan deck unik, misalnya kalian racik air bersama api, bisa juga energinya kalian cuma pengen air, kalian matiin aja yang api. Misalnya kayak gini, kalian matiin yang api, kalian cuma bawa air, bisa juga. Nah, kemudian untuk aksesoris di bagian bawahnya ini, kalian bisa otak-atik sesuka kalian. Kalian bisa ganti dengan koin-koin yang kalian miliki, kemudian playmat yang kalian ingin bawa. Kalian bisa ganti di bagian bawah sini teman-teman ya untuk aksesorisnya. Nah, tadi kan aku ada membahas tentang flare teman-teman ya.
kartu-kartu flare yang kalian punya duplikatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini aku punya pack Pikachu, teman-teman. Nah, zoom in. Nah, ketika kalian zoom in, di sini akan ada kayak tanda-tanda gini nih, guys. Di setiap kartu yang kalian punya flare-nya, di kartunya tuh ada tanda-tanda gini nih, tuh. Ada tanda-tanda kayak gini, kalian bisa pakai. Biasanya defaultnya akan seperti ini. Defaultnya akan kalian tidak akan pakai apa-apa, teman-teman ya. Meskipun kalian udah punya flare-nya, tapi defaultnya itu akan seperti ini, tuh. Tidak akan ada flare yang kalian gunakan. Nah, untuk memakai flare-nya, kalian bisa pakai pencet ini, tombol ini. Kemudian kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai flare yang mana untuk kartu ini. Kalian tinggal pencet use, untuk kartu berikutnya kalian pencet lagi dan kalian use lagi. Begitupun seterusnya untuk kartu Electrode di sini aku punya flare-nya dan aku use. Kemudian kalian tinggal oke dan nanti di sini akan berubah kayak ada flare-nya gitu, teman-teman ya. Itu untuk penggunaan flare dan pembahasan kurang lebih UI dari deck ini. Kemudian kita akan ngebahas apa yang jangan kalian lakukan ketika kalian bermain Pokemon TCG Pocket. Ini adalah sesi akhir dari video ini. Aku akan ngebahas 3 hal yang jangan kalian lakukan ketika kalian bermain Pokemon TCG Pocket. Pertama, itu adalah kalian membuka full art yang ada di Wonder Pick ini, teman-teman. Seperti yang tadi kita udah bahas, teman-teman ya. Wonder Pick ini mempunyai harga yaitu Wonder Stamina. Nah, Wonder Stamina ini harganya ditentukan oleh seberapa bagus kartu-kartu yang ada di Wonder Pick-nya. Contohnya seperti ini. Harga Wonder Pick-nya adalah 3. Aku tidak menyarankan kalian untuk membuka Wonder Pick yang seperti ini, guys. Kenapa? Karena ini Wonder Pick-nya 3 dikarenakan karena di Wonder Pick ini ada satu kartu yang namanya Slowpoke. Dia ini adalah rarity-nya bintang 1. Dia ini full art, teman-teman ya. Tapi kartu ini nih basically kalian bisa mendapatkan dengan cara yang lebih murah dari membayar 3 Wonder Stamina. Jadi aku tidak menyarankan kalian membuka Wonder Pick yang harganya seperti ini hanya karena ada kartu basic yang full art seperti ini. Contohnya kalian bisa scroll ke atas dikit. Kalau kalian lihat di sini, nah ini ada Slowpoke sama persis Slowpoke-nya. Penggunaannya sama persis, hanya beda artnya doang. Nah di sini harganya tentu aja 1 Wonder Stamina. Kalian bisa menggunakan 1 Wonder Stamina untuk buka Wonder Pick ini. Dan kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkan Slowpoke. Dibandingkan kalian membuka Wonder Pick yang ini membayar 3 hanya karena ada Slowpoke yang mahal di sini full art. Penggunaannya sama, kartunya sama, hanya artnya doang yang beda, teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang suka banget dengan artnya, itu urusan kalian masing-masing, teman-teman. Tapi menurutku untuk efisiensi yang lebih bagus, aku tidak menyarankan kalian membuka pack yang Wonder Pick yang harganya mahal hanya karena ada full art kayak gini, teman-teman. Ada kartu lain juga seperti Bulbasaur, Charmander, kemudian lain-lain tuh harganya bisa mahal. Aku lebih menyarankan kalian membuka Wonder Pick yang harganya 3, tapi dia berisi kartu-kartu seperti ini. Kalian bisa mendapatkan Pikachu EX ketika kalian membuka Wonder Pick yang harganya 3. Karena ini jelas harganya 3 karena ada Pikachu EX. Untuk hal kedua yang jangan kalian lakukan adalah kalian menukar pack point yang kalian miliki dengan kartu-kartu yang tidak penting, teman-teman ya. Contohnya ketika kalian membuka pack, kalian akan mendapatkan pack point di bagian kanan bawah ini. Kalian bisa mendapatkan pack point. Nah ini pack pointku udah 135, teman-teman ya. Jadi pack point ini basically kalian bisa membeli satu spesifik kartu yang ingin kalian miliki, teman-teman. Pack point ini didapatkan ketika kalian membuka pack. Satu pack itu memberikan kalian 5 pack point, teman-teman ya. Nah ketika kalian masuk ke pack point ini, kalian bisa tukar misalnya Bulbasaur dengan 35, kalian bisa tukar Ivysaur dengan 70, dan untuk Venusaur yang stage 2 kalian bisa tukar dengan 150. Untuk kartu yang EX kalian bisa tukar dengan 500. Nah hal yang jangan kalian lakukan menurutku adalah menukar kartu yang tidak perlu, guys. Contohnya adalah sama seperti Wonder Pick tadi, kalian bisa scroll ke bawah, kalian bisa scroll ke bagian bawah di sini. Kalian juga bisa tukar trainer ya menggunakan pack point ini. Nah seperti Bulbasaur ini, teman-teman. Bulbasaur ini harganya 400 pack point, teman-teman ya, untuk mendapatkan art Bulbasaur yang ini. Memang ini keren, memang ini full art, tapi ini harganya 400, teman-teman. Aku nggak menyarankan kalian untuk membeli Bulbasaur ini menggunakan pack point, teman-teman ya. Melainkan kalau kalian memang perlu banget Bulbasaurnya, kalian bisa membeli Bulbasaur yang harganya 35 seperti ini. Harganya 35, memang artnya beda, tapi fungsinya bener-bener sama persis, teman-teman. Jadi aku tidak menyarankan banget untuk kalian membeli yang art-art tadi. Contohnya kalian di sini ada Venusaur EX. Venusaur EX di sini kalian bisa beli dengan harga 500 pack point, dimana ini harus membuka 100 pack ya untuk mendapatkan 500 pack point. Kalau kalian memang perlu banget Venusaur EX, kalian bisa beli yang 500 di sini, tapi jangan beli yang di bagian bawah sini, guys. Nih di bagian bawah sini itu dia udah masuk yang bintang-bintang, teman-teman ya. Nah di sini ada Venusaur EX, dia harganya 1250, tapi dia full art, teman-teman ya. Ini aku nggak bisa buka karena aku nggak punya. Harganya 1250 dan dia full art. Basically kemampuannya sama persis, tapi beda artnya doang. Untuk efisiensi yang lebih bagus,
bagus. Aku tidak menyarankan kalian untuk membeli kartu yang full art seperti ini teman-teman ya. Tapi sekali lagi, kalau memang kalian suka banget dengan artnya, itu keputusan kalian masing-masing. Kemudian hal terakhir yang jangan kalian lakukan ketika kalian bermain Pokemon TCG Pocket adalah tidak punya tujuan dalam membuka suatu pack teman-teman. Misalnya kalian bisa buka pack, kalian punya pack Hourglass, kalian bingung mau buka yang mana, kalian buka Pikachu, kalian buka Mewtwo, kalian buka Charizard, kalian basically buka semuanya teman-teman ya. Menurutku itu adalah hal yang jangan kalian lakukan. Kalian harus menargetkan dulu kartu apa yang kalian pengen cari di pack tersebut, dan sampai kapan kalian buka pack tersebut. Misalnya kalian udah memutuskan untuk buka pack Mewtwo, sampai kapan kalian buka pack Mewtwo ini. Menurutku kalian harus ada planning ketika kalian membuka pack. Tetapi balik lagi, kalau kalian free to play, dan kalau kalian mungkin top up tapi nggak terlalu banyak, menurutku kalian harus punya tujuan ketika kalian membikin suatu deck di game di Pokemon TCG Pocket. Kecuali kalau kalian pengen cuma koleksi kartu doang teman-teman ya. Tapi kalau kalian orangnya top up berjuta-juta ya, kalian tidak perlu itu. Kalian bisa buka terserah kalian apapun. Tapi kalau kalian free to play dan kalian tidak top up terlalu banyak, kalian bisa memprioritaskan terlebih dahulu kartu apa yang kalian incer di setiap packnya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang bingung pack apa yang harus kalian buka, kalian bisa nonton videoku yang kemarin tentang pack apa yang harus kalian buka, yang terbaik yang bisa kalian buka. Dan untuk kalian yang bingung cara battlenya, aku ada bikin video juga tentang cara bermain Pokemon TCG Pocket dari segi gameplay. So itu aja videonya guys, aku harap video ini bisa membantu kalian. Sorry banget kalau ada yang masih belum terbantu teman-teman ya. Aku Syuburin untuk pamit dulu, sampai ketemu di video atau live streaming berikutnya. Bye.